Oke, anak ibu, selamat berjumpa kembali dengan Ibu AG, yaitu dengan bidang studi IPA Fisika. Oke anakku, gimana kabarmu sayang? Sehat kan nak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya anakku ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi hari ini pembelajaran kita yaitu dengan judul getaran dan gelombang. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan getaran. Nah, jadi anak ibu, yang dimaksud dengan getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik keseimbangannya, atau gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, coba kamu perhatikan gambar. Ini ada sebuah bola, diayunkan atau digetarkan, dimulai dari titik A. Perhatikan. Jadi bila gerakan dimulai dari titik A, maka satu getaran menempuh lintasan A ke B, B ke C, C ke B, kemudian kembali ke A. Itulah yang dimaksud dengan satu getaran. Nah, jadi jika gerakan dimulai dari B, maka dikatakan dalam hal itu, yaitu dalam satu getaran, yaitu gerakan dari kanan atau ke kiri atau bebas. Atau ke kiri lintasannya B ke A ke B, kembali ke C, dan kembali ke B. Nah, jadi ke kanan lintasannya B ke C, C ke B, B ke A, dan A ke B. Begitulah seterusnya anakku ya. Itulah yang dimaksud dengan getaran. Nah, jadi getaran itu maksudnya yaitu benda-benda yang bergetar. Nah, misalnya sebuah roll. Jika letakkan di atas meja, kemudian kita getarkan. Atau bila kamu pegang ini ini kerongkongan, kalau kita ucapkan nada do, ini kerongkongan kita akan bergetar. Nah, kemudian kita lihat periode anakku. Periode atau frekuensi. Yang dimaksud dengan periode atau T besar adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Sementara frekuensi atau F menyatakan banyaknya getaran tiap satuan waktu atau sekon. Di mana frekuensi itu mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Dengan rumus T sama dengan atau T besar sama dengan T per N atau T kecil. T kecil per N. Atau frekuensi F sama dengan N per T. Di mana N itu tadi dikatakan banyaknya getaran atau gelombang. Dan T adalah sekon atau waktu. Nah, jadi bila misalnya diperhatikan dari rumus periode sama dengan T besar dan frekuensi F, maka bisa kita lihat hubungan antara frekuensi dengan periode, yaitu T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Oke, anak ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalnya gelombang. Gelombang adalah getaran yang berjalan, atau bisa dikatakan gelombang adalah yang merambat. Getaran yang merambat. Berdasarkan kebutuhan mediumnya atau tempatnya, perambatan dibagi dua, yaitu satu gelombang mekanik dan kedua gelombang elektromagnetik. Yang dimaksud dengan gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Misalnya berupa udara, zat cair, maupun zat padat, dan tidak dapat melalui ruang hampa. Kemudian gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik maksudnya di sini gelombang yang tidak memerlukan medium perambatannya. Contohnya, misalnya gelombang elektromagnetik, atau gelombang radio, gelombang cahaya. Inilah termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian gelombang mekanik dibagi menjadi dua anakku ya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal.
Nah, jadi gelombang transversal adalah gelombang mekanik yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Bisa kamu perhatikan pada gambar itu. Itulah contoh gelombang transversal, terdiri atas bukit dan lembah. Nah, kemudian contoh daripada gelombang transversal yaitu gelombang tali dan gelombang air. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam gelombang transversal, bisa kamu lihat gambar. Di situ terjadi di mana gelombang itu merambat. Misalnya pada air, kalau misalnya sebuah kolam yang tenang kita lempar misalnya pakai air, maka akan terjadi rambatan gelombang. Nah, jadi perhatikan gambar. Nah, jadi A, B, C, E, F, G, dan L, J, K itu disebut dengan bukit gelombang. Nah, kemudian kita lihat yang termasuk lembah, yaitu C, D, E, dan G, H, I. Ini termasuk lembah gelombang. Kemudian B, kemudian F dan J, ini titik atau puncak gelombang. Kemudian D dan H, titik dasar gelombang. Atau dengan kata lain, A, B, C, D, E, dan E, F, G, H, I disebut dengan satu gelombang. Nah, jadi satu gelombang maksudnya pada gelombang transversal yaitu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Oke, anak ibu? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal terdiri atas rapatan dan regangan. Di mana gelombang longitudinal yaitu gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar terhadap arah getarannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Nah, sekarang kita lihat hubungan cepat rambat dan panjang gelombang, yaitu dengan rumus V sama dengan S per T, atau V sama dengan lambda per T, atau F dikali lambda, di mana V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Kemudian S adalah jarak yang ditempuh, kemudian satuannya meter. Kemudian T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Di mana ibu katakan tadi T atau T besar periode dengan satuan sekon, dan lambda panjang gelombang bunyi, satuannya meter. Nah, jadi jika rumus kecepatan di sini dibagi atas 3 macam, di mana penggunaannya tergantung dengan apa yang diketahui dalam soal. Misalnya diketahui jarak tempuh dan waktu. Nah, maka satuannya sama dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, sekarang bisa kita lihat contoh soal. Nah, di situ pada gambar itu bisa kamu lihat. Ada T 5 yaitu T 1 sekon. Kemudian panjang gelombangnya itu berapa itu? 5 cm. Nah, diketahui sebuah gelombang seperti pada gambar jika jarak tempuhnya 10 meter. Berapakah amplitudonya? Berapa frekuensi dan periodenya? Nah, panjang gelombang dan kecepatannya. Nah, jadi bisa kita lihat nakku ya. Amplitudo tadi ibu katakan simpangan terjauh. Nah, berapa simpangannya itu? Yaitu 5 cm. Frekuensinya, tadi ibu katakan frekuensi adalah banyaknya gelombang. Jadi banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Jadi 2,5 per 1 jadi 2,5 Hz. Periode tadi ibu katakan aku waktu atau banyaknya banyaknya gelombang atau waktu banyaknya gelombang. Jadi 1/f, T sama dengan 1/f. Berarti 1/2,5, berarti 0,4 sekon. Kemudian C adalah panjang gelombang, atau jarak tempuh atau banyaknya gelombang. Jadi 10 dibagi 2,5 sama dengan 4 meter. Nah, karena yang diketahui dalam soal cukup banyak, maka untuk mencari kecepatan dapat kita rumuskan dengan 2 cara. Dapat kita gunakan ya dengan 2 cara nak ya. Yaitu cara pertama kecepatannya, yaitu jarak tempuh dibagi waktu.
atau S per T. Jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10 meter per second. Atau dengan cara kedua, kecepatannya, yaitu panjang gelombang dikali frekuensi. Atau dengan kata lain, 4 dikali 2,5 sama dengan 10 meter per second. Nah, jadi anak ibu, inilah ada satu contoh soal ibu berikan sama kalian. Coba kamu pelajari lebih lanjut nakku ya. Dan kemudian kamu lihat lagi contoh-contoh soal yang ada di buku paketmu. Nanti kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akan buat nanti pertanyaan untuk menanyakan getaran, berapa jumlah getaran dan berapa banyaknya gelombang. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian nakku ya. Kamu catat atau kamu ringkas ke buku catatanmu. Dan harus kamu kerjakan nakku ya. Oke anak ibu, sampai di sini sekian dan terima kasih. Makin pe, lapor sana aku rangkan. Benar 10 ya.